Dililit banyak masalah terkait banyaknya laporan dari para mantan pasiennya, Guntur Bumi atau UGB nyatanya harus dihadapkan juga pada masalah lain. Heboh di dunia maya karena hadirnya sebuah video yang seolah-olah melibatkan UGB dalam sebuah kasus pencurian emas di Kalimantan. Lalu apa tanggapan dari pihak UGB? Benarkah laporan itu ternyata tidak ada? Dan video yang beredar itu pun tidak ada fakta hukumnya. Jadi berdasarkan klarifikasi dan fakta yang dijelaskan oleh Ustadz Guntur Bumi kepada kami selaku tim kuasa hukum dari DPP Hamini, itu menjelaskan bahwa secara fakta hukum tidak ada laporan polisi mengenai tindak pidana perkara yang dimaksudkan, yaitu tindak pidana pencurian atau dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal 362 KUHP. Video rekaman yang disiarkan di media mengenai adanya proses interogasi kepada Ustadz Guntur Bumi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di satu tempat yang dimaksud yaitu di bandara, itu tidak ada fakta. Karena Ustadz Guntur Bumi secara langsung menyampaikan pada kami tim kuasa hukum bahwa tidak ada peristiwa yang dimaksud. Kalau yang namanya pencurian, barang ini adanya di UGB. Bukan kemudian barang ini adanya di yang meneriak atau yang menyatakan emas saya ini dulu dicuri. Lebih lanjut terkait video yang telah beredar di dunia maya, mengapa pihak UGB menilai telah ada pihak tak bertanggung jawab yang hanya ingin menjatuhkan UGB? Ustadz Guntur Bumi adalah seorang public figure yang bisa siapa saja, seperti pada kesempatan ini kami berbicara depan media seperti ini, ada orang mengambil bahwa kami melakukan suatu tindakan yang memalukan orang lain, itu bisa saja dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu kemana sebenarnya UGB selama ini? Mengapa di tengah gempuran banyaknya masalah dan laporan kepadanya, UGB justru menghilang bak ditelan bumi? Mengapa UGB tak berani muncul sendiri untuk menjawab semua laporan tentang dirinya? Benarkah UGB dinilai takut dan hanya berlindung di balik para pengacaranya yang berlapis-lapis? Hari ini saya baru selesai dari rumah UGB, artinya yang selama ini digembar-gemborkan bahwa pihak UGB tidak ada di rumah. Terus kemudian ada juga semalam yang mengatakan kepada saya, "Bang, bener nggak UGB ada di Serang? Bener nggak ada di Banten?" Itu saya klarifikasi bahwa hal-hal itu tidak benar. Ketika memang kalau ke pesantren yang ada di Cijeruk, ya karena secara manajemen, secara struktur organisasi yang bersangkutan itu adalah klien kami ini, UGB ini adalah sebagai ketua yayasan. Kalau dikatakan UGB itu tidak bisa ditemui atau rumahnya itu kemudian ada yang bilang dijual lah, ada yang bilang itu nggak benar sama sekali. Gitu. Jadi kondisinya baik-baik saja. Toh pun tadi malam saya makan malam sama-sama dia di salah satu mall di Jakarta yang alhamdulillah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa masyarakat menyadari selama ini UGB itu memang ditempatkan seolah-olah diberikan penghukuman gitu loh. Banyak yang datang, "Mas Guntur bersabar." Dan di tengah menghilangnya UGB, muncul kabar bahwa UGB bangkrut dan harus menjual rumah miliknya. Benarkah pihak UGB mengakui kabar telah menjual rumah demi biaya pesantren dan mengganti rugi dana pasiennya? Yang pasti pihak UGB tidak pernah memasang, gitu loh. Ketika memang memasang, kemungkinan mungkin manajemen yang memasang itu, gitu loh. Karena kita tahu pesantren membutuhkan uang untuk kegiatan. Kalau saya sih berpendapat kan selama ini melalui tim hukumnya dia selalu menyatakan bahwa pelapor itu misalnya melakukan pencemaran nama baik ya. Jadi setiap laporan baik itu tentang penipuan, penistaan agama maupun pemerasan dan pencurian itu tidak benar adanya. Nah, untuk menangkis hal seperti itu yang paling efektif adalah
UGB muncul di depan publik menjelaskan, disertain data-data dan bukti yang ada agar tangkisannya itu kena. Sementara itu, keluarga salah satu mantan pasien yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual masih terus berupaya untuk mencari keadilan. Namun terkait tindakan yang telah dialami R, anak kandungnya, Eka, ibu dari R, mengaku tidak akan sekalipun memberi maaf kepada UGB jika belum melihat UGB dijebloskan ke dalam penjara karena perbuatannya kepada sang anak. Nggak akan memaafkan dia. Kalau sampai belum dia masuk penjara, saya nggak akan memaafkan. Iya, saya sakit hati. Harga diri anak saya telah diubak-abik oleh dia dan dicebak-cabik. Orang tua mana yang anaknya pengen nggak mau diperlakukan seperti itu? Orang tua mana? Nggak ada semua orang tua yang mau harga diri anaknya dicebak-cabik. Orang kita niat berobat kok, malah yang ada dijual. Memang saya udah dari tahun ketemu tahun saya tunggu-tunggu ingin melapor. Nah, alhamdulillah Allah udah kasih jalan. Apa yang membuat Arumi harus melahirkan sang jabang bayi secara prematur? Benarkah jika ada masalah hingga ia harus melahirkan meskipun kandungannya belum genap 9 bulan?